Selamat sepanjang waktu. Halo Sobat Olizuel. Review anggrek kita ya. Pekan ini ada yang berbunga lagi nih di Taman Olizuel Flowers. Bunga apa ya namanya? Sebelum lanjut, mari kita ke intro dulu. Nah, udah like kan? Yang belum, like dong. Udah. Sekarang, mari kita ke TKP, tempat kegiatan peranggerekan. Ini dia nih yang lagi mekar di sini. Kayak ekor tupai kan? Kalau Mimin sih melihatnya kayak bunga yang sering diselipin di rambut penari India. Jadi anggrek apa sih namanya? Namanya adalah Rincon Stylus retusa dan Rincon Stylus gigantea alias anggrek ekor tupai. Nah, mari kita kenal lebih dekat. Kingdomnya ada di Kingdom Plantae, divisionnya Magnoliophyta, kelasnya di Liliopsida, ordernya di Asparagales, familinya di Orchidaceae, genusnya Rhincostylis, dan spesiesnya ada Rhincostylis gigantea dan Rhincostylis retusa. Mari lebih dekat lagi. Anggrek Rhincostylis atau sering disebut anggrek ekor tupai atau anggrek ekor serigala. Bentuk tangkai bunganya menjuntai dan ketika mekar susunan bunga berkembang tersusun ke bawah. Sekilas tampak mirip ekor tupai atau serigala ya. Maka oleh karena itu masyarakat Indonesia menamainya dengan anggrek ekor tupai atau anggrek ekor serigala. Ya, secara morfologi, mahkota Rhincostylis menjuntai dari pangkal hingga ujung tangkai bunganya. Panjang tangkai tersebut bisa mencapai 37 cm. Selain mahkotanya yang indah, anggrek Rhincostylis memiliki hal unik dibandingkan anggrek lain, yaitu mengeluarkan aroma yang harum saat bunga mekar, yang merupakan daya tarik pada insekta dan tentu saja incaran para kolektor anggrek. Melihat pola susun daunnya yang sama seperti vanda, banyak yang salah mengenali anggrek ekor tupai ini sebagai anggrek vanda. Keduanya adalah spesies dan genus yang berbeda. Rhincostylis membutuhkan cahaya yang tidak langsung, sedangkan anggrek vanda membutuhkan cahaya langsung. Selain itu, anggrek ini memiliki proses mekar yang sangat unik, yaitu mulai proses pemekarannya itu dari ujung, tidak seperti kebanyakan anggrek yang mekarnya dimulai dari pangkal. Rhincostylis dijadikan sebagai bunga nasional negara Assam dan Arunachal Pradesh, sebuah negara bagian India yang terletak di sebelah timur laut. Meskipun dijadikan sebagai bunga nasional oleh kedua negara tersebut, pada awalnya sebenarnya bunga ini pertama kali ditemukan oleh John Lindley pada tahun 1896. Nah, bukan hanya di Assam, namun juga di Thailand, Vietnam, Kalimantan, Bangladesh, dan beberapa negara di sekitarnya. Anggrek dengan genus Rhincostylis memang dikenal dengan bunganya yang menjuntai. Sebut saja spesies anggrek Rhincostylis retusa atau yang biasa disebut di Indonesia sebagai anggrek ekor anjing. Selain bunganya yang harum, banyak keunggulan dari tanaman hias bunga anggrek Rhincostylis adalah pemekaran bunga yang tidak musiman. Jadi kita nggak perlu khawatir karena kita bisa menikmati bunga ini mekar sesering mungkin.
Untuk perawatan anggrek Rhynchostylis retusa atau gigantea biasanya digantung di dalam keranjang tanpa media. Jangan melakukan penyiraman terlalu sering, karena hal ini akan berdampak tidak baik kepada anggrek. Jika sudah kelihatan kering, barulah sirami anggrek Rhynchostylis ini. Nah, kalau masih bingung, kita bisa menyirami tanaman anggrek tupai ini 2 kali sehari. Dan yang gak kalah penting lagi nih, jangan sampai tanaman anggrek ini terkena sinar matahari terlalu sering ya. Usahakan agar tanaman anggrek Rhynchostylis hanya mendapatkan penyinaran matahari pagi aja. Selain memberikan pupuk sebanyak 3 kali dalam seminggu, kita juga bisa menggunakan vitamin B1, insektisida, dan fungisida sebagai alternatif jika kita merasa perlu. Nah, Sobat Alizwell, jika di Indonesia, anggrek Rhynchostylis ini adalah sebagai tanaman hias, beda cerita di Kabupaten Malabar di India. Anggrek ini digunakan untuk pengobatan melawan asma, TBC, dan gangguan saraf kejang, kram, kejang epilepsi, vertigo, jantung berdebar, batu ginjal, dan gangguan menstruasi. Tanaman ini juga telah digunakan di negara bagian Assam untuk mengobati luka dan memar. Tanaman ini telah digunakan sebagai emolien atau pelembab di India dan Nepal, sedangkan akarnya digunakan untuk mengobati rematik di seluruh pelosok India. Rhynchostylis retusa adalah bunga nasional negara bagian Assam, di mana ia dikenal sebagai Kopowful dan merupakan bagian integral dari pakaian penari bihu. Tanaman ini dianggap sebagai simbol cinta, kesuburan, dan kegembiraan. Untuk alasan ini, perbungaan membentuk elemen penting dalam upacara pernikahan tradisional negara bagian Assam. Narasi ini mimin kolaborasi dari laman akinaamazing.blogspot.com dan wikipedia.com. Nah, Sobat Alizwell, keren kan? Ternyata bunga Rhynchostylis gigantea dan Rhynchostylis retusa ini banyak banget manfaatnya. Selain daripada ia mempercantik halaman rumah kita, terus ada aroma harumnya, bunganya yang cantik lagi, bermacam ragam variasinya, bisa juga dicoba ya sebagai tanaman obat tentunya. Ya, setidaknya mereka yang ada di India sudah mempraktekkan dan membuktikan manfaatnya. Tentunya pengkonsumsian anggrek ini harus sesuai dengan petunjuk dan juga pengawasan dari ahli. Sedangkan di India, tanaman ini sudah dijadikan ekstrak dan juga sarinya. So, jangan pernah tertinggal mengikuti perjalanan peranggekan di Alizwell Flowers. Buat kamu yang penasaran atau pengen memiliki anggrek retusa ini, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa, karena hidup itu harus bertumbuh. Salam Alizwell Flowers. The dog takes the cat, hi-ho the dairy-o. The dog takes the cat takes the mouse, the cat